Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arafiki, guru sejarah SMA Negeri 1 Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat. Sekarang saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Sejarah. Berikut uji kinerja dari praktek pembelajaran yang saya lakukan di tempat tugas pada tanggal 14 Desember tahun 2022 dengan materi pendudukan Jepang di Indonesia kelas 11 IPA 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Masih semangat? Masih. Kalau begitu, kita cek semangatnya dulu dengan melakukan sebuah yel-yel. Yel-yelnya itu semangat pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, luar biasa. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Pak. Nur Bintang. Sakit. Siapa lagi? Afra Parmita sakit. Kemudian? Eka Masrifa izin. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kira-kira ada yang bisa memimpin temannya untuk membaca doa? Oke, ketua kelas saya persilahkan untuk memimpin baca doa hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, seperti yang kalian lihat di atas, jadi materi kita hari ini itu tentang pendudukan Jepang. Tentang pendudukan Jepang. Namun sebelum kita masuk pada materi tentang pendudukan Jepang, di materi sebelumnya kalian telah belajar tentang Sumpah Pemuda. Kira-kira dari semua siswa di sini ada yang menyebutkan satu saja, ya, jangan terlalu banyak, satu saja nilai dari Sumpah Pemuda. Oke, Nuraina, satu saja. Cinta bangsa dan tanah air. Cinta bangsa dan tanah air. Yang lainnya ada lagi satu. Menerima dan menghargai perbedaan. Menerima dan menghargai perbedaan. Ada lagi yang kira-kira bisa menyebutkan satu nilai dari semangat gotong royong. Nah, apakah cinta tanah air itu masih ada di dalam diri kalian sebagai seorang pemuda? Sama halnya dengan para pemuda pada saat itu di tahun 1928. Masih cinta tanah air? Masih. Nah, kalau kita melihat dengan kondisi sekarang, apa sih yang perlu kita lakukan untuk sebagai bentuk cinta tanah air? Kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Di masa sekarang ya, beda kalau di masa yang lalu. Kalau masa yang lalu mungkin bersatu untuk melawan penjajah, itu bentuk cinta tanah air. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak ada penjajah. Tapi apakah cinta tanah air itu masih tetap ada? Bagaimana caranya untuk menumbuhkan itu di masa sekarang? Ayo. Oke, Aina. Melanjutkan pendidikan agar bisa melanjutkan perjuangan para pahlawan. Nah, sekarang kita masuk pada pendudukan Jepang. Pendudukan Jepang itu terjadi tahun 1942 sampai tahun 1945. Jadi maksudnya di sini adalah Jepang menjajah Indonesia dari 1942 sampai 1945. Berarti kurang lebih 3 tahun. Kalau kita mau kaitkan dengan Sumpah Pemuda, setelah Sumpah Pemuda itu lahir, 14 tahun setelahnya itu masuk babak baru atau masuk zaman baru yang dikenal dengan pendudukan Jepang. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai dalam pembelajaran terkait dengan pendudukan Jepang, yaitu adalah menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Bagaimana sih pendudukan Jepang di Indonesia dan bagaimana respon bangsa Indonesia. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita terkait dengan materi tentang pendudukan Jepang, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengidentifikasi proses kedatangan Jepang ke Indonesia, yang kedua menjelaskan latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia, yang ketiga menjelaskan organisasi-organisasi bentukan Jepang, yang keempat menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap kedatangan Jepang, kemudian yang kelima menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, lanjut. Manfaat pembelajaran. Apa sih manfaatnya kita pelajari tentang pendudukan Jepang? Toh, penjajahan Jepang sudah tidak ada sekarang. Apa manfaatnya kita pelajari sekarang kira-kira?
Nah, manfaat yang pertama tentu memperkaya kajian keilmuan kita. Seperti yang salah satu teman kalian bilang tadi, bahwa sebagai pemuda itu harus terus belajar. Maka dari itu, mempelajari pendudukan Jepang itu adalah bagian dari upaya kamu sebagai seorang pemuda di zaman sekarang. Nah, memperkaya kajian keilmuan, khususnya ilmu sejarah. Siapa tahu di antara kalian ada yang senang belajar sejarah atau akan menjadi sejarawan nanti. Berbicara soal pendudukan Jepang, berarti kita berbicara soal bagaimana perjalanan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, mempelajari perjalanan bangsa Indonesia berarti kita memperkuat identitas kita, memperkuat jati diri kita selaku bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, memberikan inspirasi. Ya, materi ini diharapkan mampu memberikan inspirasi untuk kalian selaku pemuda supaya bisa menghadapi tantangan ke depan. Yang keempat, materi ini diharapkan mampu membuat kalian menjadi lebih peka. Maksudnya apa? Lebih peka agar ke depannya kalian menjadi aktor ya, menjadi pemeran agar penjajahan serupa tidak terulang kembali. Ya, supaya Indonesia tidak ada jajah kembali. Tidak menutup kemungkinan nanti di antara kalian di sini ada yang menjadi seorang pemimpin. Jadi bupati, presiden, Yayat misalnya jadi presiden Republik Indonesia ya. Nah, silakan perhatikan di atas. Ini gambar pabrik motor ini. Khususnya pabrik motor Yamaha. Siapa sih yang tidak mengenal Jepang? Ya. Tidak ada yang tidak mengenal Jepang. Semua mengenal Jepang kan? Ya. Atau bahkan di rumah kalian masing-masing, bentuk apapun itu pasti ada produk Jepang. Mau dia kendaraan, mau dia elektronik, contohnya misalnya blender, kemudian rice cooker, dispenser, kemudian TV, kulkas. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa elektronik maupun kendaraan di Indonesia itu dinominasi oleh produk Jepang. Khususnya kendaraan ya, khususnya kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 itu didominasi oleh produk Jepang. Makanya kehidupan kita itu selalu melekat dengan Jepang. Bisa saja di sini ada yang membawa produk Jepang di parkiran banyak. Motornya Sulaiman Jupiter, Yamaha, motornya Pak Guru Suzuki ya. Itu berarti kita selalu melekat dengan nama Jepang. Namun pertanyaannya, apakah Jepang itu terlahir langsung seperti sekarang? Semaju sekarang tidak Jepang? Jawabannya adalah tidak. Kalau kita melihat atau kalau kita mempelajari bagaimana sejarah perjalanan Jepang, Jepang itu juga sebuah negara yang terbelakang di zaman dulu. Namun setelah Meiji naik tahta tahun 1867 atau dikenal dengan Kaisar Meiji. Kaisar Meiji ini membuat sebuah perubahan di Jepang atau yang lebih dikenal dengan restorasi Meiji. Maka para pemuda ini kemudian mendirikan sebuah industri. Itulah yang kita nikmati sekarang. Industri ya, kendaraan, elektronik dan segala macam. Nah, itu semua lahir dari upaya dari restorasi Meiji yang dilakukan oleh Kaisar Meiji. Apa sih kunci dari Kaisar Meiji ini? Kuncinya adalah Kaisar Meiji ini membuat suatu kebijakan keterbukaan dan perombakan unsur lama pada Jepang yang digantikan dengan perpaduan unsur barat dengan unsur Jepang itu sendiri. Itu yang dilakukan oleh Jepang. Nah, setelah perkembangan pesat yang dialami oleh Jepang, peningkatan yang luar biasa yang dialami oleh Jepang, terutama di bidang industri, maka Jepang ini kemudian termotivasi untuk menguasai negara lain atau menguasai daerah lain. Ketika merasa sudah berkembang pesat khususnya di bidang industri, Jepang kemudian mulai termotivasi untuk menguasai daerah lain. Mulai terpikirkan bagaimana caranya untuk menguasai negara lain. Nah, ada 3 yang membuat Jepang termotivasi untuk menguasai daerah lain. Yang pertama itu di bidang ekonomi. Tadi kan maju di bidang industri. Maka Jepang membutuhkan bahan mentah atau bahan baku. Sehingga Jepang ini kemudian mencari bahan mentah di negara lain. Kemudian motivasi yang kedua ada yang namanya Hakko-Ichiyu. Hakko-Ichiyu ini adalah maksudnya sebuah doktrin di mana Jepang ingin menjadikan semua wilayah di dunia ini sebagai rumah. Ingin semua wilayah di dunia tunduk kepada Kaisar Jepang. Nah, ini yang saya bilang tadi, setelah Jepang berkembang begitu pesat,
Jepang kemudian termotivasi untuk menguasai daerah lain. Nah, inilah proses bagaimana Jepang memperluas daerah kekuasaannya. Ini bisa diperhatikan bagaimana proses kronologi ya, sejak tahun 1931 Jepang menguasai Korea. 1940, 41, kemudian Hawaii, menyerang pangkalan laut Amerika Serikat di Hawaii. Desember 1941. Jadi inilah kronologi bagaimana Jepang melakukan perluasan kekuasaan sejak 1931 sampai akhirnya nanti 1942 Jepang berhasil menguasai Indonesia. Nah, ini daerah yang dikuasai oleh Jepang sejak 1931 ya sampai 1942. Makanya 1942 dimulailah pendudukan Jepang. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru ingin memperlihatkan dua video. Silahkan diperhatikan dan bandingkan kedua video ini. Tencho-set, hari perayaan Maulud Tenno Heika yang pertama kalinya diramaikan di Jawa. Di Jawa juga diadakan keramaian-keramaian untuk merayakan hari Maulud Tenno Heika itu. Penduduk Jawa bersyukur dan terima kasih atas kegiatan Dai Nippon yang sudah melepaskan tanah Jawa dari belenggu imperialisme Belanda. Seluruh rakyat Nippon dengan seluruh rakyat Indonesia merayakan hari perayaan Tencho-set atau hari Maulud yang Maha Mulia Tenno Heika untuk kedua kalinya. Untuk menyempurnakan maksudnya perayaan ini, seluruh Pulau Jawa dengan arak-arakan memperlihatkan dengan semboyan, hancurlah Amerika dan Inggris. Itulah pemuda Indonesia pada masa ini. Sekarang berbeda sekali dengan dahulu. Sekarang mereka berjalan bersemangat dan tegak. Pada hari perayaan Tencho-set di seluruh Pulau Jawa telah didirikan barisan pemuda ini. Mereka diberikan bendera pasukan oleh Paduka Tuan Gonsekan Okazaki. Mereka dinasihatkan memperkuatkan diri sendiri supaya dapat menjaga tidak hanya nasibnya Pulau Jawa, tetapi dari seluruh Asia pula. Membuat rakyat Indonesia hidup secara tak manusiawi. Para penjajah Jepang memiliki cara yang sangat licik untuk mengelabui rakyat Indonesia. Mereka datang mengaku sebagai saudara tua bangsa kita untuk mendapatkan simpati. Tak hanya itu, janji kemerdekaan juga digemborkan di awal kedatangan sehingga rakyat mempercayainya. Namun ternyata semua kebaikan itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Tak lama setelah Jepang menduduki Banten, makanan, obat-obatan, pakaian, dan berbagai barang kebutuhan lainnya menghilang dari pasar. Akibatnya, rakyat pun sangat menderita. Mereka terpaksa makan seadanya dan mengenakan karung goni sebagai alat penutup tubuh. Belum lagi jika sakit, tak ada obat yang bisa diakses, sehingga rakyat menggunakan tumbuh-tumbuhan herbal seadanya. 2. Romusa atau kerja paksa ala Jepang. Bukti kekejaman Jepang yang paling terkenal adalah Romusa. Mereka memaksa rakyat, terutama para petani, untuk mengerjakan berbagai hal, mulai dari terjun ke medan perang, membangun berbagai benteng, penjara, dan lain sebagainya. Para pekerja Romusa direkrut dengan paksa. Setiap kepala daerah harus menyetorkan data laki-laki usia produktif. Setelah itu, mereka akan dipanggil untuk menjadi Romusa. Saat panggilan datang, keluarga harus merelakan mereka, karena seringkali para pekerja tersebut tidak kembali lagi ke rumahnya. Setelah menjadi Romusa, mereka akan diberi pakaian atau seragam berupa karung goni yang berkutu. Setiap hari para pekerja paksa itu harus melakukan tugas yang berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup. Ada yang bisa menyebutkan perbedaan dari kedua video itu? Ada? Dampaknya sangat kontras. Yang video pertama itu apa yang kita lihatnya adalah sebuah kebahagiaan. Mulai dari awal kedatangan jadi disambut, merayakan hari kelahiran dari Kaisar Jepang,
sampai pendidikannya, bahkan anak-anak yang kita lihat di video pertama tadi itu tidak menunjukkan sedikit pun sebuah penderitaan di wajahnya. Tetapi kenapa di video 2, padahal ini sama-sama tentang pendudukan Jepang, malah justru semuanya dipenuhi dengan penderitaan, kerja paksa, pencambukan, kemudian penjara dan segala macam. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya tujuan Jepang ke Indonesia ini untuk apa? Seperti yang kita ketahui bahwa Jepang pertama kali masuk ke Indonesia itu tanggal 12 Januari tahun 1942. Di mana daerah yang pertama kali dikuasai oleh Jepang itu adalah daerah Tarakan dan Balikpapan. Nah, apa sih tujuan Jepang menjajah Indonesia? Jepang itu memiliki 4 tujuan kenapa datang ke Indonesia. Jadi ada 4 tujuan Jepang datang ke Indonesia atau menjajah Indonesia. Yang pertama, ingin menjadikan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah. Yang kedua, membantu perang Asia Pasifik atau Asia Timur Raya. Yang ketiga, sebagai sumber tenaga buruh dengan upah yang murah. Yang keempat, sebagai pasar hasil industri Jepang. Nah, ini adalah 4 tujuan dari Jepang menjajah Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pendudukan Jepang Indonesia ini membawa dampak positif atau negatif? Nah, untuk menjawab itu tentunya kita perlu proses, kita menganalisa mulai dari Jepang datang ke Indonesia sampai dia pergi. Setelah itu, kita bisa menyimpulkan sebenarnya lebih dominan mana? Apakah ada dampak positifnya kah ataukah dampak negatifnya? Nah, ini pembagian kelompoknya. Jadi selanjutnya Pak Guru akan membagi kelompok, namun karena ada yang tidak hadir hari ini, maka nanti ada pergeseran. Jadi untuk kelompok 1 Konohagakure, kemudian ini kelompok Sunagakure, Kumogakure, Otogakure, Kirigakure, dan Amegakure. Sudah diperhatikan nama kelompoknya ya? Nah, selanjutnya ingat urutannya. Ingat urutannya, kamu urutan mana? Apakah kamu anggota 1, 2, 3, sampai 4? Kelompok ini disebut sebagai kelompok asal. Atau kita sebut istilah desa asal. Jadi masing-masing kalian asalnya dari sini. Desa kalian berasal dari sini. Jadi Nasria berasal dari desa Konohagakure. Kemudian ada Mursida berasal dari desa Sunagakure. Kemudian ada Nurfadila berasal dari Kumogakure. Sampai seterusnya. Ini desa asal kalian. Namun, sebelum kembali ke desa asal, kalian harus melakukan sebuah misi. Sebuah pertemuan. Nah, sebuah rapat. Nah ya. Jadi sebelum kembali ke desa kalian masing-masing, kalian akan mendapatkan misi. Setiap anggota memiliki misi yang berbeda-beda. Nah, masing-masing anggota diberi gelar. Masing-masing anggota diberi gelar. Anggota pertama diberi gelar Hokage pertama, anggota kedua diberi gelar Hokage kedua, anggota ketiga diberi Hokage ketiga, sampai seterusnya. Tiap-tiap Hokage yang mendapatkan misi yang sama, kemudian berkumpul untuk saling membantu, untuk mengkaji, merumuskan materi yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, silakan bergabung sesama Hokage pertama. Ini kan ada 4. Di sana Hokage pertama, sini Hokage kedua, Hokage ketiga dan Hokage keempat di sini. Pak Guru bagikan dulu LKPD-nya. Ini untuk Hokage 1. dari kamu yang malam di sini udah mau pilih semua ke dalam ini pilih semua
Kayak mau dikirim. Sesuai petunjuk. Jadi silakan diperhatikan. Ketika Hokage sudah menjalankan misinya dengan baik, maka diberikan amanah untuk kembali ke desa masing-masing. Jadi setelah misi selesai, maka masing-masing Hokage kembali ke desa masing-masing dan memaparkan keberhasilan misinya secara bergantian mulai dari Hokage pertama dan seterusnya dengan durasi 5 menit untuk masing-masing anggota. Yang kedua, untuk menguji keberhasilan para anggota kelompok atau Hokage nanti, maka masing-masing desa akan diberikan kuis. Jadi semua anggota dari desa itu akan mengikuti kuis. Kemudian desa yang memiliki poin paling tinggi akan jadi pemenang dalam kuis tersebut dengan ketentuan juara 1, 2, dan 3. Sunagakure mana? Sunagakure, Mursida, Nur Enayat, Ahmad Rizki. Kumogakure. Oke. Anu Fadila bin Egi. Otogakure. Oto mana? Otogakure nih. Kemudian Kirigakure mana? Oke, Kirigakure di sana. Kemudian Amegakure. Oke, mantap. Jadi sudah bergabung dengan teman kelompoknya. Nah, apa yang kamu lakukan? Dimulai dari Hokage pertama. Angkat tangan dulu Hokage pertama semua. Hokage pertama angkat tangan. Oke. Hokage pertama akan menjelaskan. Nanti cara penjelasannya seperti apa? Nanti kamu berdiri. Jadi nanti berdiri di tempat duduknya, kemudian dipajang seperti ini. Kemudian dijelaskan apa yang kamu dapat dari diskusi tadi di masing-masing kelompok kamu. Yang dulunya termasuk wilayah Kalimantan Timur. Terus Jepang kemudian menyerang turun di daerah Tarakan, Kalimantan Timur, kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan. Oke, silakan dilanjut untuk Hokage kedua. Silakan berdiri Hokage kedua. Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Jepang Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama adalah Perhatikan ya. Ada son atau kecamatan digunakan oleh seorang senco. Ada pun atau kelurahan desa dipimpin oleh seorang pemerintahan ini dibentuk pada bulan Belanda. Namun, sikap tokoh-tokoh nasionalismenya terhadap gerakan 3A sangat membencinya dan menilai gerakan 3A tidak menarik. Kekuatan ekonomi Indonesia lagi semua untuk melakukan kegiatan masyarakat pemerintah Jepang. Adapun pemerintah Jepang konsekuensinya juga rakyat pendapatan yang dilakukan Jepang kepada hukum Indonesia dikorbankan di kepentingan perang saat masa penjajahan Jepang. Dari tahun Romusa adalah istilah yang merujuk pada kebijakan yang diterapkan Jepang saat di Indonesia. Kebijakan Romusa ini adalah Jepang bisa dilakukan mengerti budaya lokal dan
dan menghubungkan segala peristiwa sebagai dampak dari hal-hal yang bersifat metafisik. Contohnya, Jepang menggunakan ramalan Jabaya tentang datangnya bangsa kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Adapun susunan pembentukan pemerintah militer Jepang ada 3. Yang pertama, Gun Shirekan, panglima tentara yang kemudian disebut dengan Sueko Shike sebagai puncak pemimpin. Yang kedua, Gun Seikan, kepala pemerintah militer yang dirangkap oleh kepada staf. Yang ketiga, Gun Seibu, koordinator pemerintah dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur. Kencong, ada Gun atau Kawedanan atau distrik dipimpin oleh Guncong. Ada Son atau kecamatan dipimpin oleh Soncong. Ada Pu, kelurahan atau desa dipimpin oleh Kucong. Pemerintahan ini dibentuk pada bulan Agustus 1945. Adapun organisasi pergerakan bentukan Jepang ada 4, yakni yang pertama gerakan 3A. Gerakan 3A ini dibentuk untuk kepentingan Jepang. Seinendang adalah organisasi barisan pemuda yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 9 Maret 1943. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengerahan dan penindasan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah ekonomi perang. Ekonomi perang merupakan kebijakan pemerintah Jepang yang digunakan untuk menggali semua kekuatan ekonomi di Indonesia, juga untuk membantu kegiatan Jepang untuk membantu kegiatan Jepang yang tengah menghadapi Perang Dunia Kedua. Yang kedua adalah Romusa. Romusa adalah sistem kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada penduduk Indonesia saat masa penjajahan. Tujuan Romusa adalah mempekerjakan masyarakat secara sukarela untuk proses pembangunan dan propaganda Jepang. Dampaknya membuat banyak kematian, kesakitan, kekurangan makan, sampai terjadi banyak kecelakaan ketika bekerja. Yang terakhir adalah pendidikan pada masa zaman Jepang. Di masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada 1, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun. Jepang menutup sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Dampaknya terjadi banyak kemunduran dari sistem pendidikan karena terjadi berbagai bentuk pelarangan untuk memakai buku yang menggunakan bahasa Belanda dan Inggris. Namun memiliki sisi positifnya juga karena pada masa pendidikan zaman Jepang diizinkan menggunakan bahasa Indonesia. Baik, saya akhiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan sipil bentukan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, adapun susunan pemerintahan sipil Jepang di Indonesia ada 6. Yang pertama adalah Shu, yaitu Karesidenan yang dipimpin oleh seorang Shuyucho. Yang kedua adalah Shi yang dipimpin oleh seorang Shiyucho. Dan yang ketiga adalah Ken, yaitu kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kencho. Yang keempat adalah Gun atau Kawedenan yang dipimpin oleh seorang Guncho. Yang kelima adalah Gun atau kecamatan yang dipimpin oleh seorang Suncho. Yang keenam adalah Ku atau kelurahan ataupun desa yang dipimpin oleh seorang Kucho. Nah, pemerintahan ini dibentuk pada bulan Agustus tahun 1942. Selanjutnya, adapun organisasi pergerakan sosial kemasyarakatan yang dibentuk oleh tentara Jepang. Yang pertama adalah gerakan 3A. Nah, gerakan 3A dibentuk untuk kepentingan Jepang dalam melawan sekutu, yakni memiliki 3 semboyan. Yang pertama adalah Nippon Cahaya Asia, yang kedua adalah Nippon Pelindung Asia, dan yang ketiga adalah Nippon Pemimpin Asia. Nah, gerakan ini dibentuk pada tanggal 29 Maret tahun 1942. Yang ketiga adalah gerakan Putera. Pusat Tenaga Rakyat atau sering disebut dengan Putera adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April tahun 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu
I.R. Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Yang ketiga adalah MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia yang dibentuk pada tanggal 21 September tahun 1937. Dicatat yang dilatar belakangi oleh kesadaran dan pemimpin-pemimpin organisasi Islam seperti Kiai Mansur dari Muhammadiyah, yang kedua adalah Kiai Muhammad Dahlan dan Kiai Wahab Masbullah dari Nahdlatul Ulama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok ada 3 HP. Nah, ketentuan kuisnya, dalam kuis peserta akan diminta untuk menjawab 14 pertanyaan. Kemudian, masing-masing pertanyaan memiliki durasi 40 detik. Nah, selama proses pembelajaran kita mulai dari awal, mulai dari tadi pendiskusian para Hokage sampai kembali memaparkan di desa masing-masing, kira-kira di antara kalian ada tidak yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pembelajaran tadi mengenai awal kedatangan Jepang di Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 12 November tahun 1942, Jepang mendaratkan pertama kali memasuki kota Tarakan di Kalimantan Timur, kemudian dikuasai oleh Jepang bersama dengan Balikpapan pada tanggal 12 Januari tahun 1942. Dan setelah itu Jepang kemudian menyerang Sumatera, dan setelah berhasil memasuki Pontianak. Dan mulai dapat diambil dari pembelajaran itu tentang pertempuran pemerintahan militer pernah terjadi di Indonesia, yaitu saat pendudukan Jepang pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang melakukan pembentukan pemerintah militer pada Januari 1942. Oke, tepuk tangan untuk Nasrullah. Satu lagi, ada. Oke, Hasruni silakan.
Dari pembelajaran tadi saya bisa menyimpulkan dari pemerintahan sipil bentukan Jepang di Indonesia, yakni dalam susunan pemerintahan sipil ada Shu, Shi, Ken, Gun, Son, Ku, Kucho, Ku sampai Ku. Pemerintahan ini dibentuk pada bulan Agustus 1942. Dan adapun organisasi pergerakan sosial kemasyarakatan bentukan Jepang ada 4, yaitu Gerakan 3A, Putera, MTAI, dan Jawa Hokokai. Oke, tepuk tangan untuk hasilnya. Oke, baik. Jadi dari materi yang telah kita bahas selama proses pembelajaran tentu ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan, yang tentunya berkaitan dengan video di awal tadi ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa memang pendudukan Jepang itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Nah, kalau dari sisi positifnya tentunya yang pertama Jepang berhasil membebaskan kita dari penjajahan bangsa Belanda. Sisi positif yang kedua, Jepang telah mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Mulai dari pembentukan organisasi pergerakan seperti Jawa Hokokai, MIAI, Putra. Tentunya dalam proses organisasi itu ada pembelajaran yang bisa diambil tokoh-tokoh nasionalis kita yang ikut berperan dalam organisasi tersebut. Selain daripada mendirikan organisasi pergerakan, dampak positif yang bisa kita dapatkan adalah berdirinya organisasi militer dan organisasi semi-militer. Nah, bahkan dampak positif dari pembentukan organisasi itu bisa dirasakan sampai hari ini. Yang kalian tahu, TNI, Tentara Nasional Indonesia, itu sejarahnya adalah peta atau pembela tanah air. Nah, pembela tanah air itu yang bentuk siapa? Jepang. Nah, tentunya di sisi positifnya ada yang bisa kita petik dari itu. Dari pembentukan organisasi militer yang telah dibentuk oleh Jepang. Kemudian dari sisi negatifnya apa? Dari sisi negatifnya tentunya berkaitan dengan penyiksaan yang telah dilakukan oleh Jepang selama periode 42 sampai 45. Terutama penyiksaan dalam pemberlakuan kebijakan Romusa. Nah, sebelum pembelajaran kita hari ini ditutup, kalau kamu sedang bahagia, jadi refleksi ini menanyakan perasaan ya, kira-kira apa yang kamu rasakan hari ini. Kalau kamu sedang bahagia hari ini, silakan pilih warna pink. Kemudian kalau kamu sedang sedih hari ini, silakan pilih warna hijau. Kalau kamu sedang galau hari ini, silakan pilih warna orange. Kemudian kalau kamu sedang bersemangat hari ini, silakan pilih warna kuning. Kemudian alasan dari yang kenapa kamu pilih warna itu, apakah kamu tuliskan alasannya di sini, kemudian nanti kamu tempel di sini, baru kumpul. Jadi refleksi pembelajaran ini adalah kegiatan penutup untuk kegiatan kita hari ini. Pak Guru berharap proses pembelajaran kita hari ini tentu bisa membuat kalian menjadi lebih bersemangat. Bagi yang merasa galau hari ini, semoga galaunya cepat hilang. Kesimpulan dari refleksi ini adalah bagaimana supaya kalian bisa saling bercerita, saling terbuka dengan temannya, saling curhat dengan temannya. Ketika ada hal yang membuatmu galau, silakan cerita kepada temannya. Ketika ada hal yang membuatmu sedih, silakan dicerita ke temannya. Aduh. Ya. Tentu dengan chemistry yang terbangun itu bisa menguatkan karakter pertemanan kamu. Sebelum kita menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman sudah mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Materi pendudukan Jepang adalah materi terakhir untuk semester ganjil. Setelah ini kita akan masuk pada materi semester 2, yaitu tentang detik-detik proklamasi